Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera, rahayu. Puja dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih dapat bertatap muka di kesempatan presentasi kali ini secara daring. Pada kesempatan kali ini, saya, Junior Eka Pawestri, selaku moderator di acara malam hari ini, akan memandu acara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum acara presentasi dimulai, izinkan saya membacakan peraturan yang harus dilaksanakan. Peraturan tersebut antara lain, pertama, semua peserta wajib menggunakan PC atau laptop. Yang kedua, semua peserta wajib menyalakan kamera. Yang ketiga, ketika sesi presensi berjalan, mikrofon harus dinonaktifkan kecuali presenter. Yang keempat, tidak ada kegaduhan selama presentasi berlangsung. Yang kelima, tiap presenter melakukan presentasi maksimal 15 menit. Dan yang terakhir, untuk sesi tanya jawab akan dilakukan 2 kali. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada presenter pertama, Fania Farasti selaku presenter yang pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Perkenalkan, nama saya Fania Farasti, NIM 200523629322 dari Overinde. Saya akan menjelaskan perihal High Pressure Laminate. HPL adalah kayu imitasi yang terbuat dari susunan partikel serbuk kayu yang dipres dalam tekanan tinggi. Adapun riwayat perkembangannya, HPL ini biasa dikenal dengan High Pressure Laminate. Biasa dibuat untuk furnitur interior, terkesan mirip triplek atau kayu, namun sebenarnya keturunan langsung dari plastik laminasi asli, yang ditemukan sekitar 1896. Latar belakang dari berkembangnya HPL dikarenakan karena kepopulerannya di kalangan masyarakat. Lembaran laminasi ini digunakan awalnya sebagai komponen listrik, lalu dijadikan sebagai pelengkap interior, karena memiliki daya tahan yang tinggi, hingga banyak orang yang tertarik dengan HPL ini. Selanjutnya, perkembangan kayu HPL dari masa ke masa. Komponen dari tahun 1930 mulai tersentuh dengan warna hingga membuat HPL ini diminati sebagai bahan desain interior. Lalu selanjutnya memasuki Perang Dunia Kedua, HPL berkembang dan diproduksi untuk dikontribusikan sebagai komponen bom. Lalu baling-baling pesawat kayu. HPL ini diciptakan oleh Leo Baekeland, yang merupakan seorang ahli kimia Amerika dari negara Belgia sekitar tahun 1896, yang pada saat itu melakukan percobaan dengan menggabungkan formaldehida dan fenol, hingga menghasilkan produk berupa resin dan dapat diubah ke bentuk polimer yang tidak larut. Kemudian ditambahkan serbuk gergaji halus sehingga diciptakan lembaran laminasi ini. Selanjutnya dipatenkan oleh Bakelite pada tahun 1907 dan Herbert F. Faber serta Daniel J. O'Connor pada tahun 1913. Berikut adalah ilustrasi dari material HPL ini.
Selanjutnya karakteristik HPL dari sifat fisiknya. HPL ini memiliki bulk density, yaitu volume massa volume. Pada kondisi asli kisaran kurang lebih besar dari 1,35 gram per centimeter. Lalu jika ditinjau lebih jauh, HPL ini tidak memiliki sifat seperti titik didih dan titik lebur. Lalu jika ditinjau dari wearing resistance, atau yang bisa kita kenal dengan ketahanan, suatu material apabila melalui pergantian kondisi cuaca, pada stabilitas dimensi HPL ini kondisinya tergantung pada kondisi iklim sekitar, seperti kelembapan yang relatif maupun pada kondisi suhu sekitar. Sedangkan bila ditinjau dari peresapan air, HPL merupakan salah satu material yang tahan terhadap air atau dalam artian anti terhadap air. Lalu selanjutnya ada ketahanan panas pada material ini sangat baik, hingga HPL tidak akan terpengaruh atau berubah apabila terkena panas hingga 180 derajat Celcius. Berikut dapat dilihat tabel yang mencakup perihal sifat-sifat fisik HPL. Selanjutnya sifat mekanik dari HPL, kayu HPL. Kekerasan atau tingkat kekerasan pada HPL tidak perlu diragukan lagi, material ini memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi. Lalu untuk elastisitasnya atau tingkat kelenturan HPL ini sangat lemah, apabila terkena tekanan yang sangat kuat, HPL akan mengalami patah. Sifat kimiawi kayu HPL. Apabila perihal tentang sifat kimiawi, jika berdasarkan larutan, HPL ini tidak akan larut bila diletakkan di dalam air, metanol, minyak, aseton, dietil, ataupun N-oktanol. Lalu sifat kalorifilik dari value HPL memiliki approx 18-20 mg per kilogram. Pada tingkat kestabilan HPL yang kuat dan stabil hingga dianggap bahwa material ini tidak mengalami korosi atau reaktif. Namun jika HPL terkena larutan basah ataupun asam yang kuat, maka ini merusak permukaan dari material. HPL tidak mengandung senyawa-senyawa beracun seperti barium, timbal, selenium, atau sejenisnya. Berikut adalah proses fabrikasi dari HPL, mulai dari pembersihan bahan dasar. Pembersihan ini biasanya dilakukan dengan melakukan pengamplasan pada HPL. HPL sendiri terdiri atas lapisan kertas dekoratif, kertas kraft, dan resin. Selanjutnya ada penyemprotan kontak glue. Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah penyemprotan yang dilakukan. Lalu ada perekatan HPL. Pada proses perekatan ini bersama bahan material dilakukan dengan hati-hati agar terhindar adanya udara yang masuk ataupun udara yang tersisa yang mengakibatkan pengembungan pada panel. Perekatan ini biasa menggunakan tekanan yang tinggi. Lalu dipres bersama dengan decorative paper. Lalu ada pemotongan panel. Pada tahap ini, panel HPL yang telah dipros akan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan menggunakan mesin potong. Selanjutnya, etching HPL. Etching HPL adalah proses terakhir menggunakan etching atau mesin etching VPC. Jenis atau golongan HPL. Yang pertama ada Steelwood. HPL jenis ini memiliki motif dan tekstur yang menarik, memberikan para konsumennya kesan yang artistik, natural, dan suasana yang alami. Steelwood ini biasanya memiliki jenis seperti Class A, Bird A, Cat A, dan Tiger A. HPL motif kayu seperti ini umumnya cocok digunakan sebagai meja rias, lemari, ataupun kitchen set.
Lalu ada HPL Special Feature. HPL jenis ini memiliki motif kayu serta warna yang mencolok, namun juga tersedia berbagai macam warna seperti metal atau gradasi berani yang lainnya. HPL ini terkesan futuristik dan lebih modern. Special versi ini memiliki varian motif yang menarik seperti waveline, highline, atau shake later. Selanjutnya ada HPL Solid Color, adalah salah satu HPL yang menampilkan warna yang berani dan terkesan kuat seperti matte, doff, atau glossy. Pemilihan ini sangat cocok karena terkesan glamor dan indah. Adapun warnanya disajikan apple green, blue, yellow, apple red, dan orange. Selanjutnya ada HPL World Green. HPL jenis ini memiliki corak kayu yang beragam motifnya, mulai dari warna coklat tua, pucat, hingga terang. HPL jenis ini biasanya cocok ketika digunakan sebagai pelengkap interior karena terkesan hangat dan romantis. Adapun tipenya ada wood grain seperti zero wood, ada Candian maple, dark ebony, atau ori zebrano. Lalu ada penggunaan HPL. Biasanya HPL dibuat sebagai pembuat lantai, flooring, atau Scandinavian kitchen, penyekat antar ruang, panel, aksen dinding, wardrobe, kitchen cabinet, meja kopi, dinding eksterior maupun dinding interior. Material yang digantikan peran atau fungsinya yaitu adalah kayu. Kayu adalah suatu bahan mentah yang diperoleh dari alam berupa pohon-pohon yang ada. Setelah itu manusia akan memperhitungkan bagian-bagian mana saja yang dimanfaatkan sebagai bahan kebutuhan manusia. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, tepatnya pada dinasti Jepang, kayu sendiri telah digunakan sebagai bahan konstruksi untuk kebutuhan manusia. Kelebihan HPL. Kelebihannya pengaplikasiannya anti air, memiliki harga yang terjangkau, perawatan HPL relatif lebih murah, dalam proses pengerjaannya juga tidak memakan banyak waktu. Tahan terhadap gores. HPL juga menyediakan berbagai motif dan warna. Adapun dari kekurangan HPL sendiri adalah secara fisik memiliki fleksibilitas yang rendah, mudah patah, lapisannya mudah copel atau lepas. Ya, karena perekatan yang tidak sempurna dan kurang natural jika dibandingkan dengan kayu yang lebih alami dan pembawaannya lebih sejuk. Sekian hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fania Farasti yang sudah melakukan presentasi pertama. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Vidya Bella Narulita sebagai presenter kedua. Ya, terima kasih. Saya akan mempresentasikan. Apakah sudah terlihat? Belum? Belum. Bentar lagi. Sudah. Silahkan. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Bella Narulita dengan NIM 2005-236-29249 dari Offering D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrokeramik. Hidrokeramik adalah bahan fasad komposit dari tanah liat dan hidrogel yang berfungsi untuk mendinginkan bangunan hingga 6 derajat Celcius. Material konstruksi inovatif untuk dinding. Riwayat perkembangan. Hidrokeramik biasanya disebut dengan batu bata pendingin. Pertama kali digagas dan dikembangkan oleh IAAC atau Institute for Advanced Architecture of Catalunya in Barcelona. Tujuan dikembangkannya adalah untuk menciptakan energi ramah lingkungan.
sehingga dapat mengurangi penggunaan penyejuk udara atau AC. 3 mahasiswa IAAC serta 1 tutor mereka mengembangkan hidrokramik dengan prosedur termodinamika dengan memanfaatkan hidrogel yang dapat menyerap dan menahan 500 kali beratnya dalam air. Berikut adalah gambar hidrokramik dan gambar dari hidrogel. Karakteristik hidrokramik. Hidrokramik dapat menurunkan temperatur ruangan karena efek pendingin yang disediakan oleh penguapan air. Hidrogel akan menyerap air dalam jumlah besar, kemudian akan tersebar di seluruh material komposit. Jika permukaan luas, maka penguapan akan terjadi maksimal. Kemudian menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapan udara di sekitarnya. Selain itu, hidrokramik juga responsif terhadap suhu panas. Ketika sekitarnya hangat, maka penguapan akan terjadi banyak, dan sebaliknya, ketika di sekitarnya dingin, penguapan terjadi sedikit. Proses fabrikasi atau pembuatan hidrokramik menggunakan 3 bahan, yaitu tanah liat, hidrogel, dan kain. Struktur prototipe seperti sandwich. Lapisan terluar menggunakan bahan tanah liat, di permukaannya diberi lubang kerucut untuk akses air dan udara ke hidrogel, diikuti dengan lapisan kain, seperti terlihat pada gambar. Kemudian setelah kain, lapisan di bawahnya diletakkan hidrogel. Lapisan terakhir seperti batu bata atau ubin. Penggunaan tanah liat menjadi kunci untuk memaksimalkan proses penguapan. Jika lupa menyiapkan air, jangan lupa menyiapkan air di lapisan batu bata. Bisa menggunakan tangki air hujan. Kemudian hidrogel menyerap air dan menahan panas. Ketika temperatur naik, air akan menguap dan suhu ruangan menurun dan dapat meningkatkan kelembapan. Kemudian jenis hidrokramik. Hidrokramik masih belum memiliki macam-macam jenis atau bisa dikatakan hanya memiliki 1 jenis saja. Karena hidrokramik termasuk material baru sehingga belum ada pengembangannya yang lebih lanjut. Kemudian untuk penggunaannya, hidrokramik biasanya digunakan sebagai pengganti batu bata konvensional atau bata ringan dan lain-lain. Fungsi lainnya yaitu dapat menyejukkan udara sehingga dapat menggantikan AC dan meminimalisir biaya listrik akibat penggunaan AC. Dan juga hidrokramik ini lebih ramah lingkungan. Material yang digantikan yaitu bata ringan. Bisa disebut Hebel atau Selcon. Bata ringan diproduksi dengan cara dicetak di pabrik. Karakteristiknya ringan, halus, tingkat kerataan yang baik. Alasan dikembangkannya adalah untuk meringankan beban struktur. Batako terdiri dari beberapa campuran seperti semen, pasir kasar yang dicetak dan dipadatkan. Material ini lebih lemah daripada batu bata dengan menggunakan batako dinding, akan terasa hangat dan pengap. Teksturnya lebih halus dari bata merah. Kedua alternatif tersebut tidak memiliki sistem pendingin. Kemudian kelebihan, menghemat energi, kemudian mengurangi biaya listrik untuk penggunaan AC, kemudian menurunkan temperatur ruangan dan ramah lingkungan. Untuk kekurangannya, bahan utamanya itu sedikit mahal jika dibandingkan dengan batu bata konvensional. Hidrogel. Proses pembuatannya lebih rumit. Jika dilihat dari bentuknya yang lebih tipis dan ringan, maka untuk hidrokramik dibutuhkan dalam jumlah banyak atau untuk pembuatan dinding. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter kedua, Vidya Bella Narulita. Selanjutnya, saya memberi kesempatan untuk Forwata Lambert Montolalu untuk melakukan presentasinya. Kepada Forwata, saya persilahkan. Jelas? Belum. Kepada Vidya, bisa mematikan mic-nya.
Baik, sepertinya untuk Perwata sedang ada kendala jaringan. Kita alihkan kepada presenter keempat, Widya Parameswara Kawasti Zenita. Kepada Widya, saya persilahkan untuk melakukan presentasi. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan untuk melakukan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Parameswara Kawasti Zenita dengan NIM 2005236292238. Jadi offering day, saya akan menjelaskan tentang concrete, yaitu bahan pengganti beton yang terbuat dari baja. Sebentar, mohon maaf saya potong. Untuk PPT-nya belum terlihat. Ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan untuk melakukan presentasi. Baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang handcrete, yaitu bahan pengganti beton yang terbuat dari baja. Riwayat perkembangan, hemp adalah bahan utama pembuatan handcrete. Hemp sendiri adalah salah satu varietas dari pohon Cannabis sativa L yang biasa digunakan sebagai bahan industri. Handcrete pertama kali digunakan sebagai bahan bangunan pada tahun 1990-an di Prancis untuk membangun dinding pengisi insulasi non-beban. Hemp pertama kali digunakan manusia untuk pembuatan tali, lalu kain, kanvas, hingga dapat digunakan untuk bahan industri. Ini adalah rumah handcrete. Sifat kimia dari handcrete adalah kepadatan handcrete antara 300 sampai 600 kg/meter, pangkat -3 tergantung proporsi pencampuran. Untuk sifat mekanik dari handcrete, handcrete adalah bahan material yang tahan terhadap tekanan yang dapat menyebabkan terjadinya keretakan atau head fractural strange. Lalu tahan di daerah rawan gempa dan memiliki daya tarik tinggi, memiliki kekuatan tekan 1 MPa. Sifat fisik dari akrilik adalah isolasi termal yang tinggi, menjaga suhu tetap aman, dan memiliki tingkat penyerapan air yang tinggi. Proses pembuatan yaitu hemp adalah tanaman yang dapat menghasilkan 4 kali serat lebih banyak untuk menggantikan pohon pinus. Serat hemp juga serat yang tahan lama dibandingkan serat-serat lain yang ada di bumi. Serat ganja yang telah diolah sedemikian rupa kemudian dicampur dengan air, lem, dan kapur. Kapur dan lem di sini digunakan sebagai campuran pengikat. Kemudian campuran bahan-bahan tersebut dipres dan dicetak untuk membuat lembaran material biokomposit yang dinamakan hempcrete atau hemp concrete. Untuk jenis hempcrete yaitu saat ini hanya ada satu tipe hempcrete yang digunakan sebagai beton. Rumah yang menggunakan hempcrete sebagai pengganti beton untuk saat ini juga hanya ada satu di dunia, namun para peneliti masih terus mengolah hempcrete menjadi lebih baik lagi. Untuk penggunakannya sendiri, serat dari hemp sendiri dapat digunakan untuk kanvas, tali, kain, dan saat ini digunakan untuk bahan bangunan. Hempcrete dapat digunakan sebagai bahan konstruksi pengganti beton seperti biasanya. Penggunaan hempcrete sebagai bahan penggunaan pengganti beton cocok digunakan di wilayah yang rawan akan gempa. Pada rumah pertama dari hempcrete, atapnya pun terbuat dari bahan campuran hempcrete. Material yang digantikan adalah beton. Beton sendiri adalah salah satu bahan konstruksi yang selama ini digunakan untuk membuat bangunan, gedung, jembatan, dan lain-lain. Cara pembuatan beton sendiri dapat digunakan dengan mencampurkan agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, air, dan juga semen. Kelebihan dari beton adalah tahan bakar, sehingga perawatan dari beton ini lebih murah. Kekurangannya yaitu beton tidak mampu menahan daya tarik. Kelebihan dari hempcrete adalah bahan hempcrete adalah bahan yang bisa membuat bangunan menjadi lebih kedap suara. Cocok digunakan sebagai bahan bangunan di daerah yang rawan gempa. Bahan utama dari hempcrete adalah ganja, sehingga menyebabkan mudah untuk dibudidaya.
Hempcrete adalah bahan bangunan yang tahan terhadap api dan juga berat dari hempcrete lebih ringan 1/1/8 dari berat beton itu sendiri. Untuk kekurangan, campuran untuk bahan ini tidak cukup kaku untuk digunakan seluruh struktur bangunan. Dinding hempcrete harus digunakan bersama dengan kerangka beban dari material lain karena tidak cukup kaku. Cukup sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Widya Parameswara. Selanjutnya, untuk Purwata bisa melakukan presentasi karena sepertinya jaring ini sudah mulai membaik. Presentasi mungkin akan di-share oleh Yovita. Yovita sudah siap untuk materi dari Purwata? Silahkan untuk share screen. Tes. Suara saya dapat terdengar jelas? Ya, sudah jelas. Silahkan untuk Baik. melakukan presentasi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi saya ada kendala teknis sehingga saya harus berganti menggunakan telepon genggam. Saya akan menjelaskan materi tentang aerogel. Apa itu aerogel? Aerogel itu adalah zat berdasar silikon dan aerogel adalah benda padat dengan kepadatan terendah di dunia. Next. Riwayat perkembangan aerogel. Pada era 1920-an, Profesor Kimia Amerika Samuel Kistler percaya bahwa apa yang membuat sebuah objek menjadi gel bukanlah sifat cairnya tetapi strukturnya. Latar belakang perkembangan aerogel itu dikembangkan karena aerogel adalah salah satu bahan padat paling ringan yang dikenal manusia. Aerogel dibuat dengan menggabungkan polimer dengan pelarut untuk membentuk gel dan kemudian mengeluarkan cairan dari gel dan menggantinya dengan polybag. Ya. Kemudian menggantinya dengan udara. Aerogel sangat berpori. Maaf, boleh di back di slide kedua. Ya. Aerogel sangat berpori dan kepadatannya sangat rendah. Next. Tahapan perkembangannya pada tahun 1931, Samuel menerbitkan temuannya dalam sebuah artikel yang berjudul Coherent Expanded Aerogels and Jellies. Pada 1940-an, Samuel menyelesaikan perjanjian lisensi dengan Monsanto Corporation untuk memproduksi silika aerogel dan mengikuti penemuan Teichner atau lebih tepatnya muridnya, minat pada aerogel meningkat. Penelitian itu kemudian dimulai dan segera dibuat penemuan yang baru. Pada 1980-an, fisikawan partikel menyadari bahwa silika aerogel akan berfungsi sebagai media yang ideal untuk diproduksi. Next. Berikut adalah gambar ilustrasi aerogel. Next. Karakteristik material aerogel, sifat fisik aerogel. Aerogel silika itu memiliki densitas yang rendah, yaitu 5-200 kg meter kubik, porositasnya tinggi, luas permukaan spesifiknya 500-800 meter persegi per gram, konduktivitas termalnya rendah, dan aerogel berwarna transparan atau buram atau bisa diwarnai. Kemudian aerogel 15 kali lebih berat daripada udara dan telah diproduksi dengan kepadatan hanya 3 kali lipat dari udara. Sifat mekanik aerogel, modulus elastisitasnya itu bervariasi dan kuat tekannya itu sangat kuat, yaitu 500 kPa sampai 4,2 MPa. Ragangan frakturnya 9% sampai 80%, kuat tariknya 11 kPa sampai 315 kPa, dan konduktivitas termalnya itu 13,5 mW per mK, dan sifat mekanik lainnya. Next. Sifat kimia aerogel. Molekul formula aerogel itu C23H22N2O3S2. Dan nama IUPAC-nya itu teman-teman bisa lihat sendiri. Berat molekulnya itu 438,6 gram per mol
dan jumlah sektor ikatan hidrogen 7, luas permukaan kutub topologi 120, hitungan atom berat 30. Next. Proses fabrikasi, pembuatan atau persiapan material atau treatment dari aerogel. Yang pertama itu, langkah 1 itu biasa disebut sol, dan langkah kedua itu langkah gel. Jadi langkah 1 dan kedua itu biasa disebut langkah sol gel untuk membuat aerogel. Dan langkah ketiga itu ada sineresis, dan sineresis itu adalah proses penuaan gel yang sangat penting untuk pencegahan retakan pada gel yang telah dicor. Langkah keempat ada pembentukan gel menjadi bentuk atau bentuk yang diinginkan dan dilanjutkan dengan pengeringan. Next. Tipe, jenis, dan golongan. Bisa di next. Di next aja langsung. Ya, jadi klasifikasi aerogel itu paling umum itu dengan membedakan dengan komposisinya. Ada oxide-based aerogel, yaitu aerogel berbahan oksida dengan aerogel yang dipelajari. Maksud saya, oxide-based aerogel ini adalah aerogel yang paling awal, yang digunakan paling luas. Kemudian ada juga organic aerogel, yaitu aerogel organik terdiri dari aerogel berbasis resin dan aerogel berbasis sel. Next. Kemudian juga ada aerogel karbon. Aerogel karbon ini pertama lahir pada tahun 1989 melalui karbonisasi aerogel RF. Next. Penggunaan aerogel. Aerogel dapat dikombinasikan dengan semen menjadi semen aerogel. Semen ini kompositnya dari aerogel hidrofobik dan pengikat anorganik. Selain itu, aerogel juga dapat digunakan sebagai isolasi saluran pipa dengan menggunakan selimut aerogel. Pencahayaan ruangan yang menyebar pada sistem penerangan dalam bangunan. Aerogel dapat menjadi diffuser, butiran aerogel yang transparan hingga tembus cahaya bisa menyebarkan cahaya ke segala arah. Aerogel juga dapat diterapkan sebagai isolasi termal pada bangunan. Next. Material yang digantikan peran atau fungsinya. Material yang digantikan itu plastik konvensional atau plastik petrokimia. Penggunaan plastik yang berlebihan itu membawa dampak signifikan bagi lingkungan. Plastik itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terdegradasi atau terurai di alam atau lingkungan, dan sumbernya itu tidak terbarukan, yaitu minyak bumi. Tetapi kelebihan plastik itu biaya produksinya rendah, bagus dalam sifat mekanik, hemat energi dan sumber daya, dan daur ulang termal yang memungkinkan. Next. Kelebihan aerogel. Kelebihannya itu dapat meningkatkan kekuatan bahan secara drastis, kekakuan dapat meningkat, memiliki fleksibilitas yang tinggi, memiliki kemampuan mesin dan ketahanan terhadap fraktur. Energi dan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk membuat aerogel dapat dipulihkan dalam 0-2 tahun, yaitu lebih cepat dibandingkan material lain. Terdapat jenis aerogel yang terbuat dari selulosa sehingga biodegradable atau terurai secara hayati. Dalam pembersihan lingkungan, aerogel dapat menghapus minyak dan kontaminan organik beracun lainnya dari air limbah. Dapat didaur ulang dan digunakan kembali, tahan air dan tahan panas, dan resistensi terhadap dampak yang lain. Next. Kekurangan aerogel. Yang pertama itu memerlukan biaya produksi yang mahal, adanya peningkatan kepadatan, biasanya sekitar 1/3 hingga setengah kepadatan air, kejernihan menurun dari tembus pandang ke berkabut atau ke buram, area permukaan berkurang sekitar setengahnya, penurunan kemampuan isolasi, membutuhkan lebih banyak bahan kimia dan biasanya lebih banyak waktu, dan penelitian lanjutan masih sangat diperlukan. Sekian dari materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan lainnya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Perwata dan Yukita selaku pemberi materi, pemberi screen. Selanjutnya untuk Wika apa sudah kembali?
Kepada saya buka sesi tanya jawab dulu saja ya. Untuk sesi tanya jawab pertama, adakah yang ingin ditanyakan kepada presenter 1 sampai ke 4? Jika ada, silakan menulis di kolom komentar. Saya ingin bertanya kepada siapa? Baik, untuk Yovita Aprilia, boleh menyalakan mic-nya dan menanyakan pertanyaan kepada Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovita ingin bertanya pada pada Fania tentang presentasinya. HPL itu dapat tahan rayap atau enggak? Jika iya, kenapa bisa tahan rayap? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab sekarang. Untuk HPL sendiri, kita tahu selain anti air, dia juga anti rayap. Ini terjadi karena HPL dalam proses pembuatannya dilakukan secara kimiawi, sehingga dapat dipastikan kombinasi kuat antar lapisan kayu memiliki daya tahan yang tinggi dan ketahanan terhadap kerusakan. Apakah sudah jelas dan bisa dipahami untuk Yovita? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Fania Farasti, dipersilakan untuk bertanya kepada Vidya. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada Vidya selaku pemateri kedua. Saya ingin bertanya, apakah hidrokeramik yang dikatakan sangat responsif terhadap panas, lalu apakah efek yang terjadi apabila penguapan berlebih terhadap hidrokeramik? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk hidrokeramik memang responsif terhadap panas. Jadi bila terjadi penguapan berlebih, tentu suhu dalam ruangan tersebut akan menurun. Bila penguapan ekstrim terjadi terus-menerus, akan berdampak pada hidrogel di dalamnya. Air di dalam hidrogel akan habis atau mengering. Oleh karena itu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di slide, jangan lupa untuk menyiapkan air di lapisan batu bata atau bisa juga menggunakan air hujan agar hidrogel dapat menyerap air kembali. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya yang akan memberikan pertanyaan kepada Vidya. Sebentar. Kepada Vidya, efektivitas usia dari hidrokeramik itu dapat tahan berapa lama jika digunakan? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk efektivitasnya, saya sendiri sudah membaca dari website resmi dari IAAC, dan saya belum menemukan informasi tentang keefektivitasannya. Jadi kemungkinan hidrokeramik ini masih belum diteliti lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan tambahan? Semisal tidak ada, baik, akan saya lanjutkan untuk presenter kelima. Kepada presenter kelima, Wika Paramesti Arta Amalia, silakan melakukan presentasi. Baik, saya akan memulai presentasi. Apakah sudah muncul? Sudah, silakan untuk melakukan presentasinya.
Ya, perkenalkan saya Wika Pramesti Arta Amalia dengan NIM 2005223629280 dari Offering D akan mempresentasikan tentang conwood. Conwood adalah material bangunan yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen. Untuk riwayat perkembangannya, conwood itu dibuat berguna untuk mengurangi penggunaan kayu untuk material konstruksi. Conwood memiliki banyak kelebihan dibandingkan kayu. Dari waktu ke waktu, conwood ini terus diperluas penggunaannya, mulai dari pembuatan lantai, list plank, pembuatan tangga, pembuatan plafon, penghalang sinar matahari, hingga dekorasi interior maupun eksterior. Conwood dibuat dengan menggunakan teknologi terbaik yang berasal dari Swiss. Untuk mengembangkan inovasi material conwood, perusahaan asal Thailand terus mengembangkan material conwood untuk menggantikan peranan kayu supaya tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Material ini sudah teruji dan mendapatkan sertifikat Singapore Green Label sebagai material yang ramah lingkungan. Ini adalah ilustrasi dari material conwood. Lalu masuk ke karakteristik material yang pertama yaitu sifat fisik. Conwood tahan terhadap suhu panas yang tinggi, tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, dan dapat bertahan di lingkungan yang basah maupun yang kering. Lalu masuk ke sifat mekaniknya, conwood kuat menahan beban dan tekanan yang bekerja dari luar. Material dengan tingkat kekerasan yang tinggi dan tidak mengalami perubahan bentuk akibat beban yang bekerja. Untuk sifat kimiawinya, conwood ini terbuat dari semen berkualitas tinggi sebanyak 70% dan serat selulosa sebanyak 30%. Maaf untuk Wika, suaranya tidak terdengar. Apa ada kendala dari koneksi? Sepertinya memang ada kendala koneksi. Kita lanjutkan dulu saja ya. Kepada Yanuar Tegar Priyambodo, silakan untuk melakukan presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanuar Tegar Priyambodo dengan NIM 20052362924 dari Offering D. Di sini saya akan menjelaskan tentang genteng beton limbah PET. Genteng beton limbah PET merupakan salah satu dari inovasi genteng beton, dan genteng ini lebih ramah lingkungan daripada genteng konvensional. Riwayat perkembangan, sejarah atau riwayat singkat. Sejarah terciptanya genteng. Awalnya genteng berasal dari Cina yang dimulai sekitar 10.000 sebelum Masehi dan di Timur Tengah beberapa waktu setelahnya, yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan Asia. Sejarah terciptanya beton. Awalnya beton tercipta sekitar 1300 sebelum Masehi pada saat pembangunan di Timur Tengah. Bahan kuno beton yaitu semen mentah yang dibuat dengan membakar dan menghancurkan kapur. Latar belakang genteng beton limbah PET dikembangkan. Penduduk Indonesia mempunyai ketergantungan ketika melakukan aktivitas yang menggunakan bahan plastik, terlebih lagi plastik sekali pakai seperti botol minuman dan pembungkus makanan. ISWA yang merupakan Indonesia Solid Waste
Association pada tahun 2016 telah mencatat Indonesia memproduksi sampah plastik yang jumlahnya mencapai 5,4 juta ton per tahun. Maka dari itu, untuk mengurangi jumlah limbah plastik, perlu diadakan daur ulang kembali. Contoh limbah plastik yang dapat didaur ulang adalah limbah plastik PET yang merupakan polietilene terephthalate yang terdapat pada limbah botol minuman. Limbah PET yang dapat digunakan telah tercacat dengan ukuran tertentu sehingga dapat menyerupai ukuran dari agregat halus. Genteng beton limbah PET ini masanya lebih ringan daripada genteng beton konvensional. Dengan menggunakan genteng beton dari limbah PET ini dapat mengurangi berat dari suatu bangunan, sehingga membuat aman bagi penghuni bangunan tersebut. Selain itu, genteng beton limbah PET ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi limbah plastik di Indonesia. Tahapan perkembangan genteng beton limbah PET dari masa ke masa. Pada awalnya pembuatan genteng beton dilakukan dengan proses sederhana. Bahan dari genteng beton yaitu semen, agregat halus, pasir, dan air dicampur lalu dicetak menyerupai bentuk genteng. Hingga saat ini genteng beton konvensional masih diproduksi. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dari genteng beton ini semakin banyak diproduksi melalui proses fabrikasi yang canggih oleh produsen skala besar. Kemudian dari genteng beton konvensional ini diinovasi untuk mengurangi limbah plastik, sehingga terciptalah genteng beton limbah PET. Genteng beton limbah PET ini menggantikan bahan baku agregat halus dengan limbah plastik PET yang telah dicacah menyerupai ukuran agregat halus, sehingga lebih ringan daripada genteng beton konvensional. Ya, ini gambar atau ilustrasi dari genteng beton limbah PET. Selanjutnya, karakteristik material. Sifat fisik, mekanik, dan kimiawi genteng beton limbah PET. Genteng beton memiliki sifat fisik yaitu volume dan berat, pelolosan air dan gas, koefisien pelunakan, penghantaran panas, kapasitas panas, ketahanan terhadap api, ketahanan bakar, dan keawetan. Pada genteng beton juga terdapat sifat mekanik yaitu berupa tegangan yang meliputi tegangan aksial, tegangan lentur, tegangan geser lintang, dan deformasi atau perubahan bentuk yang meliputi deformasi plastis dan deformasi elastis. Sifat mekanik genteng beton juga dapat berupa kekerasan, kekuatan, dan ketangguhan. Selain itu, genteng beton juga memiliki sifat kimiawi, yaitu ketika campuran beton yang terdiri dari semen, agregat, dan air ini mengeras. Pengerasan ini terjadi disebabkan oleh peristiwa kimia semen dengan air dalam kurun waktu yang panjang, sehingga akan menjadikan beton akan bertambah keras sesuai dengan usianya. 3. Proses fabrikasi, pembuatan, atau persiapan material atau treatment. Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan genteng beton limbah PET. Pertama, mencacah limbah PET. Sebelum mencampur bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat beton, langkah pertama yang dilakukan adalah mencacah limbah PET dengan ukuran tertentu sehingga dapat menyerupai ukuran dari agregat halus. Limbah PET di sini berfungsi untuk menggantikan peran agregat halus yang biasa digunakan dalam pembuatan genteng beton konvensional. 2. Penyaringan pasir. Setelah mencacah limbah PET, langkah selanjutnya yaitu adalah mengayak pasir. Pengayakan pasir ini bertujuan agar pasir menjadi lebih halus dan tidak terdapat kerikil, sehingga ketika dicampur dengan bahan yang lain akan menghasilkan genteng beton yang bertekstur halus. Yang ketiga, mencampur bahan-bahan. Setelah proses penyaringan pasir selesai dan didapat pasir yang halus, langkah selanjutnya yaitu mencampur pasir dengan bahan yang telah disiapkan, yaitu seperti semen, limbah PET yang telah dicacah, dan tambahan dengan air sedikit demi sedikit dan diaduk secara merata. 4. Memeriksa komposisi. Setelah mencampur dan mengaduk bahan secara merata, cek kembali komposisinya. Adonan untuk membuat genteng beton tidak memerlukan air yang terlalu banyak. Jika adonannya terlalu banyak air, maka akan membuat genteng beton nantinya mudah patah dan kurang kuat. 5. Mulai mencetak. Setelah proses adonan telah diperiksa, selanjutnya adalah mencetak adonan genteng beton dengan mesin cetak. 6. Memadatkan cetakan. Jika alat untuk pencetak telah siap, maka adonan dimasukkan dalam wadah pencetak dan dipadatkan hingga kompak dan padat. 7. Pindahkan ke rak penyimpanan. Ketika genteng beton masih setengah jadi, langkah selanjutnya yaitu memindahkan genteng beton ke alas dan ditempatkan ke dalam rak penyimpanan kurang lebih 1 hari. 8. Merendam genteng beton. Setelah beton diletakkan dalam rak, selanjutnya yaitu melepaskan genteng beton dari alasnya dan merendamnya selama kurang lebih 3 hari. Perendaman ini berfungsi agar genteng beton hasilnya lebih kuat. Dan pengelompokan genteng beton.
Setelah semua tahapan dilakukan, tahap terakhir yaitu pembungkusan dan pengelompokan genteng beton limbah PET akan mempermudah pengangkutan dan pemasaran genteng. Selanjutnya, tipe atau jenis atau golongan. Jenis-jenis genteng beton. Pertama, genteng beton konvensional. Genteng beton ini adalah salah satu genteng beton standar yang terbuat dari adonan semen dan pasir. Dua, genteng beton standar. Genteng jenis ini memiliki ketebalan yang kuat sehingga tidak mudah pecah dan lama bila terkena air hujan. Genteng standar ini lebih kuat dibandingkan dari genteng beton ringan. 3. Genteng beton ringan. Genteng beton ringan adalah genteng beton yang memiliki massa lebih ringan dibandingkan genteng beton standar, tetapi genteng ini mudah pecah dan rapuh dibandingkan genteng beton standar. 4. Genteng beton inovasi dari limbah PET. Genteng beton limbah PET merupakan genteng beton yang terbuat dari limbah PET. Limbah PET di sini berperan untuk menggantikan agregat halus yang biasa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan genteng beton. Selanjutnya, penggunaan. Genteng beton limbah PET memiliki fungsi yaitu mengurangi jumlah limbah plastik yang ada di Indonesia, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif untuk pengolahan limbah plastik, terutama limbah PET. Dan genteng beton limbah PET juga berfungsi sebagai pengganti genteng beton konvensional. Selanjutnya, material yang digantikan peran atau fungsinya. Material yang peran fungsinya diganti oleh genteng beton limbah PET adalah genteng beton konvensional. Genteng beton konvensional berfungsi sebagai atap atau pelindung rumah yang bermanfaat untuk melindungi penghuninya dari hujan dan panas dari luar. 7. Kelebihan. Kelebihannya yaitu pertama, tidak dapat karat. 2. Memiliki daya tahan yang kuat. 3. Memantulkan panas. 4. Tidak mudah berubah bentuk. 5. Dapat dicat ulang. 6. Dapat mengurangi jumlah limbah plastik PET di Indonesia. 7. Ramah lingkungan. 8. Lebih ringan daripada genteng beton konvensional. Selanjutnya, kekurangan. Pertama, memerlukan perawatan ekstra. 2. Merupakan material berpori. 3. Proses pemasangannya memerlukan waktu yang panjang dan ketelitian tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yanuar Tegar Priyambodo telah melakukan presentasinya. Kepada Wike, apa koneksinya sudah lancar? Iya, sudah. Baik, mari kita ulang untuk presentasi oleh presenter keempat, Wike Pramesti Arta Amalia. Saya persilahkan. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Perkenalkan, saya Wike Pramesti Arta Amalia dengan NIM 2005236292880 dari Offering Day. Saya akan mempresentasikan material conwood, yaitu material bangunan yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen. Untuk riwayat perkembangannya, conwood ini dibuat guna mengurangi penggunaan kayu untuk material konstruksi. Conwood memiliki banyak kelebihan dibandingkan kayu. Dari waktu ke waktu, conwood terus diperluas penggunaannya mulai dari pembuatan lantai, list plank, pembuatan tangga, pembuatan plafon, penghalang sinar matahari, hingga dekorasi interior maupun eksterior. Conwood digunakan dengan teknologi terbaik yang berasal dari Swiss. Untuk mengembangkan inovasi material conwood, perusahaan asal Thailand terus mengembangkan material conwood ini untuk menggantikan peranan kayu supaya tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Material ini sudah teruji dan mendapatkan sertifikasi Singapore Green Label sebagai material yang ramah lingkungan. Ini adalah ilustrasi dari material conwood. Lalu masuk ke karakteristik material. Yang pertama adalah sifat fisik. Conwood tahan terhadap suhu panas yang tinggi, tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, dan dapat bertahan di lingkungan yang basah maupun yang kering. Untuk sifat mekaniknya, conwood kuat menahan beban dan tekanan yang bekerja dari luar, material dengan tingkat kekerasan yang tinggi, dan tidak mengalami perubahan bentuk akibat beban yang bekerja. Untuk sifat kimiawinya, conwood ini terbuat dari 70% semen berkualitas tinggi dan 30% serat selulosa. Selain itu, conwood ini juga tahan terhadap korosi. Lalu lanjut ke proses fabrikasinya. Untuk pembuatan,
Yang pertama adalah final mix, yaitu dengan mencampurkan bahan baku selulosa berupa daur ulang kertas, karton, dan bahan lainnya dengan air, dan semen Portland yang berkualitas tinggi. Lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu laminating, campuran bahan baku selulosa dan semen tadi dibentuk menjadi lembaran-lembaran. Selanjutnya masuk ke tahap curing and drying, yaitu mempercepat proses pengerasan dan mengurangi kadar air yang terkandung pada conwood. Lalu tahap terakhir yaitu finishing, yaitu menyamaratakan ketebalan produk dan memperoleh tekstur yang mirip dengan kayu asli. Dalam proses produksinya, conwood ini menggunakan sistem daur ulang, sehingga minim limbah serta ramah terhadap lingkungan. Masuk ke jenis-jenis conwood. Conwood ada banyak jenisnya. Yang pertama conwood fence yang digunakan untuk pembuatan pagar, conwood door frame yang digunakan untuk pembuatan kusen pintu, conwood eave 2-in-1 yang digunakan untuk list plank atap, conwood decorative deck yang digunakan untuk lantai, conwood plank 1 dan 2 yang digunakan untuk desain interior, conwood sunshade yang digunakan untuk melindungi rumah dari paparan sinar matahari, conwood siding G-series yang digunakan untuk panel dinding interior maupun eksterior, conwood latch UG yang digunakan untuk plafon, conwood decorative stair yang digunakan untuk tangga, conwood decorative panel yang digunakan untuk mendekorasi dinding, dan conwood shelling border yang digunakan untuk pembuatan plafon. Dalam penggunaannya, conwood ini dapat digunakan untuk lantai kayu, digunakan untuk list plank, dan plafon, digunakan untuk pembuatan dinding untuk memberikan tampilan modern dan klasik, untuk dekorasi interior maupun eksterior, dan pembuatan tangga dan penghalang sinar matahari. Berikut adalah ilustrasi dari rumah yang memanfaatkan material conwood. Untuk material yang digantikan peran atau fungsinya, conwood ini diciptakan untuk menggantikan material kayu karena dari segi fisik dan kegunaan conwood ini hampir sama dengan kayu. Walaupun memiliki fungsi yang hampir sama, conwood ini masih memiliki banyak kelebihan dibandingkan kayu. Dalam menggantikan peranan kayu, conwood ini digunakan untuk pembuatan tangga, pembuatan lantai bernuansa kayu, pembuatan pagar, serta pembuatan dekorasi interior maupun eksterior. Untuk kelebihannya, conwood ini tampilannya indah seperti kayu asli, mudah dipasang sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya pemasangan, tahan terhadap rayap karena berbahan dasar dari campuran selulosa dan semen Portland yang berkualitas, dapat digergaji sehingga memudahkan pemasangan, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap api, tahan terhadap cuaca yang ekstrim sehingga cocok diletakkan di luar ruangan, ramah terhadap lingkungan karena menggunakan sistem manajemen pengolahan daur ulang material, proses produksi yang tidak menggunakan teknologi beracun, dan optimal dalam penggunaan sumber daya alam. Untuk kekurangannya sendiri, conwood ini diciptakan hampir tidak memiliki kekurangan karena digunakan untuk menggantikan material kayu. Conwood ini dibuat tanpa mewarisi kelemahan dari kayu. Bobot dari conwood ini ringan, tahan terhadap panas yang tinggi, serta tahan terhadap rayap, merupakan sebuah sifat yang tidak dimiliki oleh kayu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wika Pramesti yang telah melakukan presentasinya dengan baik. Selanjutnya kepada Yovita Afrilia, saya persilahkan untuk melakukan presentasinya. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan. Apakah sudah muncul? Baik, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovita Afrilia Zahra dengan NIM 2005-236-29-292 dari offering D akan mempresentasikan tentang beton transparan atau litrapcon. Litrapcon merupakan beton transparan yang dapat tembus cahaya. Riwayat perkembangan. Pada tahun 2001, ide beton tembus pandang dikemukakan oleh arsitek Aaron Losonzi.
Ia berhasil memproduksi beton tembus pandang pertama yang disebut Litrakon pada tahun 2003. Pada tahun 2004, Aron membuat perusahaan Jerman yaitu Litrakon dan memulai memproduksi Litrakon secara komersial. Aron Lasonzi menciptakan LTMC dan diberi nama Litrakon, singkatan dari Light Transmitting Concrete, pada tahun 2002. Produk yang dihasilkan adalah balok-balok beton fiber prefabrikasi yang dipoles dan memiliki komposisi 96% beton dan 4% serat. Material ini memiliki warna abu-abu, hitam, dan putih. Produk ini sudah digunakan di Hungary, Amerika, France, Belgium, Jerman, dan di Jepang. Karakteristik material. Pertama, daya tekan kuat. Kuat tekan biasa diuji melalui eksperimen dengan menggunakan uji tekan. Kekuatan tekan beton ditentukan oleh cor kubus berukuran 150 mm kali 150 mm kali 150 mm. Kuat tekan beton tersebut akan diketahui dalam waktu 7, 14, dan 28 hari. Yang kedua, kuat tunturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Litrakon memiliki kekuatan yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan serat optik akan membuat beton yang dekoratif dan menjadi efisiensi struktur beton. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi cahaya dimungkinkan pada beton tanpa mempengaruhi kekuatan beton tersebut karena serat optik berperan sebagai penguat serat, sehingga meningkatkan kekuatan dan memperindah tampilan. Proses pembuatannya. Pertama, pembuatan beton transparan hampir sama dengan beton biasa. Beton transparan dibuat dengan menambahkan 4% sampai 5% serat optik berdasarkan volume ke dalam campuran beton. Lalu campuran beton dibuat dari material halus dan tidak mengandung agregat kasar. Ribuan helai serat optik disebarkan ke dalam campuran beton untuk memancarkan cahaya. Lapisan yang lebih kecil dan tipis memungkinkan peningkatan jumlah cahaya untuk menembus beton tersebut. Lapisan kecil dari campuran beton dituangkan ke dalam cetakan dan ditambahkan serat ke dalamnya. Proses produksi yang lebih baru dan semi otomatis menggunakan kain serat tenun sebagai pengganti filamen tunggal. Kain dan beton disisipkan secara teliti dengan interval sekitar 2 mm sampai 5 mm. Penggiling mekanis digunakan untuk memotong ujung beton transparan karena tidak adanya mesin penyambung. Cara lainnya yaitu melubangi dinding dari cetakan serat optik harus melewati lubang tersebut dari ujung ke ujung, lalu dituangkan beton di dalamnya, seperti pada gambar ini. Lalu tipe-tipe serat optikal. Pertama ada graded index fiber atau serat indeks bertingkat, yaitu serat ini memiliki inti yang indeks biasanya bervariasi dengan jarak dari serat sumbu. Kedua, step index fiber, indeks atau indeks langkah, memiliki inti dengan indeks bias yang sama di seluruh seratnya. Yang ketiga, single mode atau serat tunggal, dapat menyebarkan cahaya dalam satu definisi yang jelas jalur. Efek dispersi antar mode tidak ada, memungkinkan fiber untuk beroperasi pada lebar pita yang lebih besar daripada serat multimode. Multimode memiliki efek dispersi antar mode yang besar karena banyaknya mode perambatan cahaya pada satu waktu. Karena serat multimode ini beroperasi pada lebar pita yang lebih rendah, maka biasanya digunakan untuk sistem perusahaan seperti perkantoran, gedung, universitas, karena lebih hemat biaya daripada mode tunggal. Ini gambarnya. Penggunaannya, dari sifat mekanik dan karakteristik optikal, Litrakon dapat digunakan dalam aspek arsitektur maupun estetik, dan juga strukturnya memiliki manfaat yang sama dengan beton tradisional. Beton transparan dapat digunakan sebagai lantai, trotoar, dan beban bantal dinding. Lapisan dinding interior dan dinding pemisah berdasarkan panel tipis, atau bisa disebut fasad. Perlengkapan lampu, trotoar ringan di malam hari, lalu dapat meningkatkan visibilitas di stasiun kereta bawah tanah, pencahayaan pada pintu darurat jika terjadi kegagalan daya, dan menyinari gundukan di jalan raya pada malam hari. Material yang digantikan, beton transparan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan beton tradisional. Hal ini membuat beton transparan dapat menggantikan beton biasa dalam pembangunan. Litrakon bisa digunakan sebagai alternatif tembok dan dapat memberikan estetik yang lebih.
Litrakon dapat dijadikan sebagai dinding pemisah atau biasa disebut fasad. Litrakon juga memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya, sehingga peran beton biasa dapat diperbaiki dan digantikan. Karena sifatnya yang transparan, litrakon dapat digunakan sebagai pengganti kaca. Litrakon dapat memancarkan cahaya sehingga dapat menerangi ruangan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki tahan kompresi minus 50 Newton per milimeter kuadrat dan tekukan min 7 Newton per milimeter kuadrat. Baloknya bisa memiliki dimensi yang berbeda, memungkinkan membangun tembok setinggi beberapa meter dengan cahaya transmisi, pengurangan energi karena penetrasi cahaya harian ke dalam objek, konsumsi energi lebih sedikit, strukturnya homogen, tidak diperlukan pemeliharaan yang rutin. Kekurangannya, kekuatan tekan diklasifikasikan sebagai standar. Biayanya sangat tinggi, sekitar 1.300 euro per meter kuadrat. Dibutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis untuk memproduksinya. Merupakan produk pabrik dan penetapan biaya untuk bahan ini sulit karena tekniknya baru mulai berkembang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yovita Aprilia telah melakukan presentasinya. Selanjutnya adalah giliran untuk saya sendiri melakukan presentasi. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, saya mulai. Pertama, di sini perkenalkan nama saya Juniora Kapalestri, NIM 2005-236-29313 dari Offering Day. Di sini saya akan menjelaskan mengenai carbon nanotubes atau biasa disebut CNTS. Material ini adalah material yang dapat digunakan untuk menggantikan baja dengan karakteristik bahan yang lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan baja. Selanjutnya, riwayat perkembangan. Material inovasi karbon nanotube atau CNTS pertama kali dikembangkan oleh Sumio Iijima di tahun 1991. Walau sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya sudah ada beberapa penelitian mengenai filamen karbon ini, dan ada pula yang menyebutkan bahwa material ini sudah ada sejak 250 tahun lalu. Kini, dikembangkannya material ini adalah karena karbon nanotubes ini berbahan utama unsur karbon, di mana karbon ini memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan logam dan juga lebih kuat daripada logam. Para peneliti material telah mengkaji banyak mengenai penelitian serta material-material kuno. Dan tahapan pengembangan CNTS ini dimulai dari ditemukannya kandungan material ini di batuan beku yang berusia 250 juta tahun yang lalu. Peneliti Rusia menyebutkan jika CNTS pada waktu itu terbentuk dari proses magmatik. Banyak bukti dari literatur mengenai adanya kandungan fluoren dan yang terjadi secara alami di alam. CNTS ini juga berhasil pernah diciptakan dari serat kayu oleh peneliti Amerika Serikat di tahun 1950. Hingga akhirnya dilakukan penelitian secara lengkap oleh Iijima dan material CNTS ini dapat dipatenkan hingga sekarang. Berikut adalah contoh dari material CNTS. Untuk gambar ini adalah dari penampang luar, ini unsur kimianya, ini jika dilihat melalui serat-serat karbon. Selanjutnya, karakteristik material. Sifat fisik dari karbon nanotubes ini adalah mengenai density dengan jenis-jenis density dari jenis dari jenis M-chair ada 1,33 gram per cm3, dari jenis zigzag ada 1,34 gram per cm3,
Ada siral dengan density-nya 1,40 gram per cm kubik. Dengan kekuatan tensil, di mana material ini memiliki dua jenis. Untuk single wood nanotube memiliki kekuatan tensil sebesar 50 hingga 100 GPa dan modulus yang sebesar 1-2 TPa. Sedangkan untuk jenis MWNT memiliki kekuatan tensil 11-63 GPa dengan modulus yang sebesar 270 hingga 950 GPa. Sifat mekaniknya berupa strength, di mana memiliki ketahanan dalam menahan suhu tinggi sehingga dapat dikategorikan sebagai konduktor termal yang baik. Sifat kimianya berupa CNDS ini memiliki struktur kimia yang hampir sama dengan fullerene, hanya saja bentuknya sedikit berbeda. Di sini dapat dilihat fullerene memiliki segi 5, sedangkan nanotube segi 6. Selanjutnya untuk proses fabrikasi. Yang pertama adalah arc discharge atau pantaran elektroda. Dilakukan di suhu yang sangat tinggi dan dilakukan dengan melewatkan uap di antara dua elektroda karbon. Metode ini melakukan pelepasan busur antara elektroda grafit dengan kemurnian yang tinggi dan biasanya dilakukan dengan elektroda berpendingin air dan nantinya dipisahkan di ruangan helium pada tekanan subatmosfer. Selanjutnya, laser ablation atau teknik pencahayaan laser. Dengan melakukan cara ini, akan dihasilkan CNDS yang lebih murni. Namun, cara ini jelas lebih mahal daripada cara-cara lainnya. Berikut adalah gambar dari proses laser ablation. Yang ketiga adalah chemical vapor deposition. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan dalam proses pembuatan CNDS. Metode ini dilakukan dengan cara mengalirkan sumber karbon dalam fase gas atau dapat menggunakan gas metana, CO, asetilena, maupun fullerene melalui koil pemanas untuk mentransfer molekul karbon. Selanjutnya, sumber energi akan mengcrack molekul karbon menjadi karbon yang lebih reaktif. Karbon mendifusi ke substrat yang telah panas dan tertempel pada katalis. Katalis ini dapat berupa nikel, Fe atau besi, ataupun CO. Dari proses tersebut akan terbentuk CNDS jika parameter-parameter proses tetap terjaga. Selanjutnya ini adalah rangkuman dari sifat-sifat karakteristiknya. Tipe, jenis, dan golongan. Berdasarkan bentuk geometri molekulnya, tipe pertama adalah Elmeher dengan bentuk segi 6 yang panjang, sedangkan tipe kedua adalah zigzag nanotube dengan bentuk segi 6 yang simetris. Sedangkan berdasarkan segi struktural, karbon nanotubes memiliki dua golongan. Yang pertama, single wall nanotubes atau SWNT, dan golongan kedua yaitu multi wall nanotubes, seperti ini. Penggunaannya, untuk penggunaan CNDS sendiri dapat dicampurkan dalam semen sehingga dapat mengurangi resiko adanya retak dalam semen. Yang kedua, bahan ini untuk membuat silinder dalam bentuk sipil. Ketiga, coating. Keempat, penguatan bilah turbin. Dan kelima, untuk bahan penyimpanan energi. Selanjutnya, material yang digantikan peran atau fungsinya oleh CNDS adalah menggantikan logam baja. Dalam bidang konstruksi, di mana material ini memiliki kekuatan, fleksibilitas, dan konduktivitas yang lebih baik daripada baja, sehingga material ini kini sedang harus dikembangkan oleh ilmuwan yang dapat menggantikan baja. Kelebihan dari material ini berupa CNDS lebih ringan daripada baja, dia juga lebih kuat daripada baja, tetap memiliki fungsi kerja yang sama baik di suhu yang sangat tinggi maupun sangat rendah. Kemampuan emisi yang baik, mampu mengubah struktur pori dan proses hidrasi bahan semen, biokompatibel dengan cairan tubuh dan tidak menimbulkan kematian. Sedangkan kekurangannya adalah karena partikelnya yang sangat kecil, sangat sulit untuk dikerjakan. Kemudian harga pembuatan yang relatif terbilang mahal, kurangnya sifat kelarutan dalam media air, sehingga dapat menimbulkan polusi, dan partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer berpotensi bahaya untuk menimbulkan toksin atau racun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab kedua, akan saya buka 6 slot pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di kolom komentar izin bertanya kepada nama presenter. Baik, saya persilahkan kepada Widya Parameswara untuk menanyakan pertanyaannya kepada Wika. Baik, tadi dikatakan bahwa Conwood sendiri tidak memiliki banyak kekurangan. Namun untuk harga, apakah Conwood bisa lebih baik dibandingkan dengan kayu? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Widya. Pertanyaannya adalah apakah harga conduit lebih baik dibandingkan kayu biasa? Jawabannya iya, karena kayu pada saat ini itu sudah semakin langka, otomatis harganya juga semakin mahal. Oleh karena itu dibuatlah material conduit ini yang sifat dan bentuknya mirip dengan kayu, tetapi harganya masih di bawah kayu. Jadi harga conduit lebih baik daripada kayu dengan kelebihan yang ditawarkan lebih unggul dibandingkan kayu. Bagaimana, Widya? Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya sendiri yang akan bertanya kepada Wika kembali. Pertanyaannya adalah, apakah material conduit ini sudah banyak diterapkan di dunia konstruksi, khususnya di Indonesia? Lalu, adakah bangunan penting di Indonesia sendiri yang menggunakan conduit dalam penggunaan materialnya? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yuniar. Yang pertama, apakah conduit sudah banyak diterapkan di dunia konstruksi di Indonesia? Di dunia konstruksi di Indonesia, penggunaan conduit saat ini banyak digunakan untuk membangun rumah dengan konsep yang minimalis dan nyaman dengan biaya yang terjangkau. Untuk pertanyaan kedua, adakah bangunan penting di Indonesia yang menggunakan conduit? Untuk bangunan penting di Indonesia yang dibangun dengan conduit, mohon maaf, saya belum menemukan bangunan apa itu, tetapi untuk saat ini secara umum conduit itu banyak dimanfaatkan untuk desain interior maupun eksterior suatu bangunan. Bagaimana, Yuniar? Baik, mungkin sudah cukup untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Mungkin saya sendiri, saya izin bertanya kepada Yuniar. Ya. Tadi dalam penggunaan carbon nanotubes disebutkan bahwa carbon nanotubes itu digunakan sebagai bahan penyimpanan energi. Pertanyaan saya, bagaimana cara kerja carbon nanotubes sebagai bahan penyimpanan energi? Baik, sebentar. Kalau dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Wika tadi, sebenarnya gini, material sebentar. Material CNTS sendiri itu dia memiliki sifat-sifat yang dia berpori, dia tidak gampang meledak dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu dan zaman, kebutuhan energi itu digantikan, para peneliti itu ingin menggantikan energi dengan hidrogen, di mana hidrogen sendiri jika terkena matahari atau udara dia dapat meledak. Nah, dari bahan karbon nanotubes sendiri dapat digunakan sebagai penyimpan hidrogen itu sendiri agar hidrogen tetap aman dan tidak menimbulkan ledakan di sembarang tempat ketika hidrogen akan digunakan sebagai pembangkit energi. Seperti itu. Apa sudah cukup? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara presentasi pada malam hari ini
sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah selaku moderator, saya menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.